Baik, salam sehat untuk kita semua. Kali ini kita bertemu di mata pelajaran informatika. Dan sekarang kita akan mempelajari aplikasi Microsoft Word. Dan khusus kali ini kita akan membahas mengenai menu review pada Microsoft Word. Nah, kita buka dulu aplikasinya, klik Start, kemudian All Apps, atau kita bisa langsung klik di shortcut yang sudah tersedia, dan kita akan segera masuk ke aplikasinya. Menu review di sini pada Microsoft Word adalah fitur atau fasilitas yang dapat menampilkan atau meninjau teks, kemudian dapat juga melihat statistik kata dan melindungi privasi atau akses dokumen tersebut sebelum disimpan atau dicetak. Nah, menu review ya. Di sini saya klik ya, di sini. Pada Microsoft Word itu memiliki grup, yaitu pertama routing, kemudian accessibility, kemudian language, kemudian comments, lalu ada tracking, lalu ada change, dan ada compare dan protect, dan terakhir adalah link. Nah, mari kita pelajari menu review. Nah, pertama kita akan mempelajari mengenai grup dari proofing. Ini berfungsi untuk mengatur dan mengoreksi ejaan kata, bahasa, dan kamus pada bahasa yang digunakan dalam dokumen. Nah, seperti contoh yang pertama, spelling and grammar. Nah, spelling and grammar di sini berfungsi untuk mengecek ejaan tata bahasa apakah sudah benar atau salah. Biasanya ketika dokumen digunakan diatur dalam bahasa Indonesia, maka secara otomatis di bawah kata akan terdapat garis berwarna merah yang menandakan bahwa kata tersebut tidak sesuai dengan tata bahasa. Nah, biasanya kita salah menulis atau salah mengetikkan sesuatu, misalkan menulis kata yang salah, atau tulisan tersebut bukan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan baku. Kemudian yang kedua adalah thesaurus. Dalam menu review di sini digunakan untuk mencari persamaan atau sugesti dari kata seleksi. Dengan memilih kata yang sering digunakan, maka kalimat akan mudah dipahami. Kemudian word count. Word count di sini pada menu review itu berfungsi untuk menghitung atau mengetahui jumlah halaman, jumlah kata, dan karakter dengan tanpa spasi. Kemudian jumlah paragraf dan jumlah baris yang sudah kita ketik. Kemudian kita pindah ke grup accessibility. Grup accessibility ini memiliki satu tools di mana pada menu review ini berfungsi untuk mengatur akses dokumen apakah hanya bisa dibaca atau diedit. Pada menu check accessibility dari menu review ini, dia mengatur tingkat aksesibilitas dokumen, seperti ketika untuk mengirimkan email dan pembagian file dalam bentuk dokumen,
apakah si penerima diizinkan mengedit dan membacanya. Kemudian kita pindah ke grup linguist. Pada menu review di Microsoft Word ya, linguist berfungsi untuk mengatur dan menerjemahkan bahasa dalam dokumen. Yang pertama, translate. Translate di sini digunakan untuk menerjemahkan tulisan yang diseleksi ke dalam bahasa lain. Fitur ini memerlukan koneksi internet. Nantinya tanpa harus keluar dari program, akan muncul tab Translator Navigation di sebelah kanan. Dan secara otomatis tulisan tersebut akan diterjemahkan ke dalam bahasa yang diinginkan. Kemudian linguist. Linguist di sini berfungsi untuk mengatur bahasa yang digunakan pada dokumen. Apakah kita akan menggunakan bahasa Indonesia ataukah kita akan menggunakan bahasa Inggris atau bahasa yang lain. Kemudian kita pindah ke grup komen. Grup komen pada menu review itu berfungsi untuk memberikan komentar pada kata asing seperti yang dijelaskan. Yang pertama, new comment. New comment pada grup ini digunakan untuk menambahkan komentar baru pada teks yang diseleksi. Kemudian delete. Nah, delete pada grup komen digunakan untuk menghapus komentar yang telah dibuat. Lalu previews. Nah, previews pada grup komen digunakan untuk berpindah ke komentar sebelumnya. Lalu ada next di sini digunakan untuk berpindah ke komentar setelahnya atau pada komentar yang sesudahnya. Lalu yang berikut adalah show comment. Nah, show comment pada grup comments digunakan untuk menyembunyikan dan memunculkan komentar yang telah dibuat. Kemudian kita berpindah kepada grup tracking. Nah, pada menu review, tracking berfungsi untuk melacak atau melakukan perubahan yang terjadi dalam dokumen. Misalkan yang pertama, track change. Track change pada menu ini berguna untuk melacak perubahan baik kata maupun kalimat dalam dokumen. Kemudian display for view. Kemudian show for review. Itu digunakan untuk memunculkan pelacakan dalam bentuk kertas tanpa markup. Markup sendiri meliputi komentar dan pelacakan dokumen. Kemudian review pen. Review pen digunakan untuk menampilkan list berupa revisi yang telah dilakukan pada dokumen. Kemudian kita berpindah pada grup change. Nah, pada menu review, grup change di sini berfungsi untuk menyetujui maupun menolak markup yang telah digunakan dalam dokumen. Nah, kita ambil contoh yang pertama, accept. Accept pada grup ini digunakan untuk menyetujui menerapkan markup komentar maupun pelacakan perubahan ke dalam dokumen. Kemudian reject. Nah, reject pada grup change ini berguna untuk menolak semua markup yang telah dibuat. Artinya semua komentar seperti penjelasan maupun pelacakan ataupun perubahan akan dihapus. Kemudian previews. Previews di sini berguna untuk berpindah ke komentar sebelumnya. Lalu next. Next dalam grup change ini digunakan untuk kembali ke tab komentar setelahnya. Kita pindah ke grup compare. Grup compare di sini berfungsi untuk membandingkan dan
menggabungkan beberapa dokumen dalam satu tampilan program pada Microsoft Word. Nah, compare di sini digunakan untuk menggabungkan atau membandingkan dua dokumen berbeda. Misalkan dokumen A dan dokumen B. Maka kedua dokumen tersebut akan muncul pada tampilan kerja Word sehingga mempermudah dalam mencari perubahan dari revisi 1 ke revisi yang berikutnya. Selanjutnya kita pindah pada grup Protect. Pada grup Protect di sini mengatur dokumen agar bisa atau tidak bisa diedit maupun diformat oleh pengguna yang lain. Nah, yang pertama blank outsource. Block outsource di sini dalam grup Protect di sini berguna untuk memblok penulis lain agar tidak bisa mengedit maupun memformat dokumen. Kemudian restrict editing. Restrict editing dalam grup Protect di sini digunakan untuk membatasi siapa saja yang boleh mengedit maupun bisa memformat dokumen. Kemudian kita pindah ke menu yang paling terakhir adalah ink. Nah, pada menu review, grup ink di sini berfungsi untuk menyembunyikan tulisan agar tidak muncul saat dicetak atau saat di print. Yaitu di sini ada pilihan hide in. Hide in di sini digunakan untuk menyembunyikan kata ataupun kalimat yang diseleksi agar tidak muncul pada saat dicetak, namun tetap muncul pada tampilan di layar monitor atau di lembar kerja. Demikian untuk materi yang membahas menu review serta grup yang sudah dijelaskan. Semoga bermanfaat.